Nah selanjutnya sebagai pengantar ini sudah menjadi maklum di kalangan para ulama, untuk mengkaji suatu disiplin ilmu harus tahu dulu mabadi ilmu tasawuf yang dikenal dengan prinsip ilmu tasawuf. Nah setiap ilmu di kalangan para ulama itu ada 10 ya, ada 10 prinsip suatu ilmu. Dari mulai ilmu fikih mabadenya ada 10. Kemudian ilmu usul fikih ada 10. Termasuk ilmu sorof ada 10 prinsipnya. Kemudian ilmu nahwu pun semuanya ada 10. Begitu pula ilmu tasawuf. Untuk pengertian atau definisi daripada ilmu tasawuf ini sangat banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Itu yang pernah dicatat oleh para ulama. Pengertian daripada ilmu tasawuf itu mencapai 1000 lebih. Ini ta'rif, kayaknya mungkin di antara ilmu yang paling banyak definisinya adalah ilmu tasawuf. Banyak sekali definisinya. Sampai ada yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah cinta, katanya. Jadi cinta itu adalah tasawuf. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena puncak seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika si hamba itu di dalam hatinya sudah penuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan at-tasawwuf al-mahabbah. Tasawuf adalah cinta. Ketika cinta yang hakiki dengan Allah, itulah namanya tasawuf. Jadi seorang sufi itu otomatis orang yang cinta kepada Allah. Sampai ada salah satu tokoh, Siti Robi'ah Al-Adawiyah. Siti Robi'ah Al-Adawiyah itu sampai dikenal tasawufnya itu ada tasawuf mahabbah. Tasawuf yang beraliran cinta. Beliau mengatakan, ma abadatuka tom'an fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah tom'an li jannatika, karena mengharapkan surgamu. Ya. Juga aku menyembahmu itu bukan karena takut daripada api neraka. Akan tetapi aku menyembahmu semata-mata karena aku cinta kepadamu. Subhanallah. Jadi pokoknya selain Allah itu dianggapnya itu tidak ada cinta. Cinta yang abadi yang hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Siti Robi'ah Al-Adawiyah. Masih banyak yang lain. Nah, yang akan dikemukakan di sini definisi tasawuf itu diambil dari kitab, nah ini Sirajul Talibin ya. Nanti kalau ada yang punya, saya yakin di pesantren-pesantren itu dikaji. Nah, di antaranya di sini dijelaskan ilmu tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha dzamimah wal hamidah. Jadi ilmu tasawuf, ilmun adalah suatu ilmu pengetahuan. Yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui ahwalun nafsi, seluk-beluk nafsu. Masya Allah, ini kan nggak ada yang bisa membahas tentang seluk-beluk nafsu selain daripada ilmu tasawuf. Di dalam diri kita ini kan ada nafsu, ya, ada nafsu, ada keinginan dan lain sebagainya. Nah, kemudian wasifatuha adzamimah, dan sifat-sifat daripada nafsu itu adzamimah, ada yang tercela wal hamidah, dan ada yang terpuji. Jadi ilmu pengetahuan untuk mengetahui seluk-beluk nafsu berikut sifat-sifatnya yang tercela dan terpuji. Jadi dengan ilmu tasawuf nanti kita tahu nih diri kita sendiri. Oh, ini diri kita ini mana nih nafsu-nafsu yang masih menjalar dalam diri kita. Kemudian nafsu mana yang tercela, sifat-sifatnya yang tercela, sifat-sifatnya yang terpuji. Jadi kita tahu nanti. Ya. Nah, kalau nggak ngaji tasawuf, jadi perasaan teh asapang bener nawe gitu. Asapang bener nawe. Orang kita mungkin suka tahajud
ya 2 rakaat itu pun seminggu sekali asal jadi wali wah gitu ya gitu. Ningali batur teh ya Allah. Dan ini kan sangat berbahaya sekali. Sampai ada satu penyakit namanya penyakit ujub. Kalau ria itu biasanya muncul apabila kita berkumpul dengan orang-orang. Ria mah kan katingalin ingin kelihatan ria. Tapi ada yang paling berbahaya itu ada ujub. Ujub itu tidak mengandalkan orang, tidak harus berkumpul dengan orang banyak. Sendiri pun itu bisa terjadi atau bisa terkena ujub, dan itu berbahaya. Nah, sebagai ilustrasi misalnya ada orang itu misalnya dia bangun malam jam 1 ya, dia bisa sholat, kemudian tahajud, kemudian sholat hajatnya, terus dia beribadah. Nah, sampai selesai dia sholat kira-kira mungkin jam 2, nah, terus dia ya sedikit mungkin merenung. Dia merasakan suasana, oh ternyata di kampung dia itu sunyi jam 2. Nah itu muncul, kadang-kadang setan muncul di situ. Nah dimasukkan ke dalam hatinya. Kata setan itu, kamu itu luar biasa ya. Yang lain pada tidur semua, tidak ada yang bangun. Yang bangun cuma kamu di kampung ini. Kamu sudah beribadah, kamu sudah bermunajat kepada Allah. Pokoknya mantap dah cek setannya gitu. Apa sambutan dari si orang itu? Kalau memang dia imannya mungkin agak kurang atau mungkin ilmunya kurang, maka dia kalau sudah terkena ujub itu langsung dia pikir, iya juga ya. Jadi ternyata yang ibadah ini cuma saya malam ini, yang lain cuma mungkin tidur semua gitu. Waduh, alhamdulillah soleh dah nih gitu ya. Soleh ahli surga segala ya gitu. Nah, maka orang yang ujub seperti itu, ibadahnya itu langsung ludes pada saat itu. Habis pada saat itu. Jadi enggak seakan-akan dia tidak ibadah pada malam itu. Na'udzubillahi min. Nah, seperti itu. Jadi yakin kalau orang yang tidak mempelajari tasawuf itu ngeri sekali, ibadahnya ngeri. Kenapa? Karena tadi itu orang yang tidak mempelajari tasawuf dia nggak tahu mana akhlak sifat yang tercela, mana sifat yang terpuji, terutama ada penyakit-penyakit hati dia tidak tahu. Jadi akhirnya ya itu tadi, dia meskipun tahajudnya cuma seminggu sekali, kemudian ya sholat duhanya pun seminggu 2 kali, dia sudah merasakan, oh inilah wali kutub gitu ya, gitu. Dia sudah merasakan, wah ini saya jadi kekasih Allah gitu. Nah, jadi kan khawatir. Terus menjas orang lain, nukimah ada orang misalnya tidak jarang ke masjid atau sudah bisa menjastis, ini mah ahli neraka nukitu mah tuh. Jadi asa pang-pang nawe gitu dinya, masya Allah. Nah inilah yang tidak tahu tasawuf itu seperti itu. Nah, jadi orang yang tidak tahu tasawuf, egonya tuh tinggi, ya, egonya tinggi dan merasa paling baik, paling hebat biasanya gitu. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan tasawuf. Tasawuf adalah al-khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Tasawuf itu ada keluar dari segala budi pekerti yang hina. Waddukhul fi kulli khuluqin saniyin, dan masuk ke dalam budi pekerti yang baik, itu adalah tasawuf. Maka nanti di dalam sistem atau teknik di dalam ajaran tasawuf itu ada 2 ya. Satu ada takhalli ya, yang kedua ada tahalli, 3 ya. Yang ketiga ada tajalli. Jadi proses dalam pendidikan tasawuf itu ada 3. Satu takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Nah, takhalli, apa takhalli? Menghilangkan, mengosongkan atau menghilangkan sifat-sifat tercela. Menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Seperti mana? Seperti ya itu tadi, biasa penyakitnya sombong, apalagi ria, terus ujub ya. Kemudian ingin
tuhibbul mahmadah, ingin dipuji, ingin mencapai derajat-derajat atau apa namanya kedudukan-kedudukan. Nah, itulah. Nah, nanti dikosongkan dulu itu. Ujub, riya, takabur, sombong, terus dibersihkan dulu, namanya takhalli. Nah, nanti setelah takhalli dikosongkan sifat sombong, langsung diisi tahalli, diisi dengan sifat tawadhu. Ya, kemudian misalnya ujub, nah, diisi dengan ikhlas. Riya dikosongkan, diisi dengan ikhlas. Itu namanya takhalli. Nah, setelah nanti takhalli, nah baru itu secara otomatis orang itu akan mencapai tingkat tajalli. Nah, makanya ini antara takhalli dan tahalli ini itu harus yang disebut riyadhah. Harus ada riyadhah. Riyadhah itu melatih diri. Nah, untuk melatih diri ini banyak perguruan atau banyak madhab atau banyak aliran. Nah, aliran-aliran dalam tasawuf untuk menempuh tahalli dan tajalli ini dikenal dengan thariqah. Nah, thariqah ini adalah metode atau jalan untuk menempuh apa namanya? Tahalli dan tajalli. Maka kita kenal namanya apa? Thariqah. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadziliyah, thariqah Rifaiyah, Tijaniyah, banyak yang mu'tabar. Jadi itu semua adalah kalau dalam apa ya, mungkin seperti madhab ya. Kalau dalam fikih itu namanya madhab. Nah, itu dia ada pengalaman-pengalaman dari mursyid gitu ya, yang memang dituangkan dalam satu cara riyadhah mereka sehingga dikenal menjadi thariqah. Nah, sudah sekalian, pada dasarnya bahwa manusia ini, kita ini kan pada akhirnya akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kita sering mendengar kalau ada orang yang terkena musibah, apa namanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Mana bukti milik Allah itu? Ya tadi itu. Misalnya ketika Allah mencabut nyawa seseorang, maka tidak ada seorang yang bisa mempertahankan dirinya. Meskipun sekarang ini kita mengaku-ngaku nggak apa-apalah, mata saya, hidung saya, mulut saya, telinga saya, jiwa badan kita adalah milik kita. Silahkan itu ngaku-ngaku. Tapi pada hakikatnya ketika Allah mengambil nyawa kita, bisa nggak kita mempertahankan? Nah, itulah bukti bahwa ternyata tubuh kita, jiwa kita ini ternyata milik siapa? Milik Allah. Nah, itu maka inna lillahi wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Nah, kembali kepada Allah ini di kalangan sufi itu, kembali kepada Allah itu tidak harus kita meninggal. Tidak harus kita meninggal dulu. Nah, maka ada istilah dalam sufi itu adalah mati sebelum mati, al-maut qoblal maut. Artinya bahwa kita kembali kepada Allah itu jangan menunggu mati dulu. Nah, itulah dalam sufi. Jadi meskipun kita dalam keadaan hidup secara lahiriah ini, pada dasarnya adalah kita setiap saat harus kembali kepada Allah. Ya, sebagai contoh ya. Misalnya nih, kita saat ini ya bisa bergerak. Kita saat ini misalnya bisa melakukan aktivitas. Itu pada dasarnya yang memberikan gerak yang memberikan energi kepada diri kita, termasuk nyawa kita, siapa hakikatnya? Allah. Ya, Allah. Jadi kita tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Maka kudrat iradat itu selalu ada di dalam diri kita, ya. Nah, makanya di sini kita kembali kepada Allah itu di kalangan sufi tidak harus menunggu mati, tapi juga adalah ketika kita hidup ini harus senantiasa kembali kepada Allah, karena kita ini tidak bisa lepas daripada Allah. Ya.
Coba ada yang bisa lepas nggak dari Allah ini? Nggak ada. Coba misalnya kalau kita diambil oleh Allah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dari rumah ke sini bisa bergerak, itu kan siapa itu? Karena ada Allah. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Ternyata itu adalah kekuasaan daripada Allah. Nah, jadi makanya nanti bagaimana caranya agar seorang sufi, agar seseorang itu bisa selalu dekat dengan Allah, maka di dalam dunia tasawuf itu ada penempuhan, ada suluk namanya, ada menelusuri alam ruhani untuk menuju ke akhiratan, yaitu yang disebut dengan suluk, yakni dengan ibadah. Nah ini saudara sekalian, memang ilmu tasawuf ini adalah ilmu dzauq namanya, ilmu rasa. Jadi taruhlah mungkin kita secara teori seperti ini, tapi ada yang paling mudah adalah untuk tasawuf itu dengan memakai pembimbing yang dikenal di dalam dunia tasawuf namanya mursyid. Itu sangat ideal sekali. Jadi kita nggak susah. Contoh lah, logikanya begini, analoginya, kita bisa nggak pergi ke ke Mekah untuk ihram atau haji sendirian? Bisa nggak kita? Bisa nggak? Kita nih saudara mau pergi ke Mekah untuk umroh atau untuk ibadah haji, kita langsung manual sendiri, dengan catatan kita sudah punya punya uang gitu. Bisa nggak kira-kira? Coba nih semuanya. Kita punya uang, sehat. Terus kita bisa nggak melakukan umroh atau ibadah haji sendirian ke sana? Bisa nggak? Bisa nggak? Anda punya uang, Anda sehat, dan Anda punya pengetahuan tentang umroh dan haji. Lalu Anda berangkat ke Saudi untuk umroh dan haji, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Asal Anda punya uang, ya, sehat, terus apa lagi? Ya, punya pengetahuan tentang haji dan umroh. Silakan Anda berangkat. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Cuma bagi orang yang pertama kali ke sana pasti akan linglung. Benar nggak? Kudu dan capek. Cari sekarang mau tiketnya, kemudian pisah, nguruskan sorangan, capek itu kira-kira? Capek. Datang ke sana ke bandara King Abdul Aziz. Mana nih kendaraan yang mau ke Madinah atau ke Mekah mana? Nanti kalau udah di Madinah di mana tinggalnya? Terus kalau udah di Mekah di mana tinggalnya? Kemudian mulai untuk niat ihramnya di mana? Wah, itu udah repot itu. Bisa dengan bertanya, cuma capek nggak kira-kira? Capek. Repot lahir batin. Tapi kalau kita punya uang, kita sehat, sudah kita daftar ke travel. Tahu travel? Travel haji dan umroh, sudah. Kita daftar ke sana, dia yang nguruskan segala rupanya. Nah, kira-kira enak nggak kalau gitu tuh? Enak. Nah, demikian pula dalam alam ruhani, dalam pelajaran ruhani, yakni ilmu tasawuf ini akan terasa mudah, tidak capek apabila ada pembimbing, yaitu namanya mursyid. Jadi kalau dengan mursyid itu nanti ada syarat-syaratnya. Mursyid itu bagaimana? Nanti itu bisa membimbing langsung seseorang itu wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sampai jam? Cukup. Sampai jam berapa? Tadi bilang 10 menit lagi barusan. 10 menit lagi ya. Baik ya. Ini baru definisi nih, ya. Nah, kemudian objek pembahasan, itu adalah nafsu dari segi hal-hal baik yang berkaitan dengan sifat-sifat yang baik maupun sifat-sifat yang buruk. Kemudian faidahnya untuk membersihkan hati dari keterkaitan dengan makhluk, untuk mencapai makom tahali dan tajali, dan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini puncaknya, saudara. Dan ini sangat dibutuhkan ilmu tasawuf ini ketika kita menghadapi dunia saat ini sudah sangat tua renta, sudah banyak permasalahan, apalagi sekarang ini kan COVID ya, sudah hampir berapa tahun? Ada 2 tahun?
hampir 2 tahun. Jadi banyak permasalahan. Nah, kalau kita tidak menghadapinya dengan menggunakan ilmu yang secara khusus ilmu tasawuf, khawatir akan terjadi keputusasaan dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini karena waktunya ada 10 menit lagi, kita buka saja forum pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Baik teman-teman, masih ada waktu kira-kira sekitar 7 menit ke depan untuk kita buka sesi diskusi tanya jawab, dan kita buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Mangga yang mau bertanya dilibatkan, jangan semua laki-laki ya, jadi ada perempuan, mangga teteh kalau ada yang mau bertanya. Tadi pertama Kang Ade Aneng, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Yang saya tanyakan, tahap awal ketika kita ke takholi, karena untuk takholi saja itu bukan perkara mudah, tidak semudah pempimpah alih gambre. Kalau kata Kang Bani itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Kapan saya ngomong? Karena apalagi zaman sekarang terasa susah sekali untuk membuang sifat-sifat jelek, apalagi bagi yang sudah memiliki ilmu. Kebanyakan justru takabur itu orang yang kaya atau orang yang berilmu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara untuk cara awal untuk takholi. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Langsung saja. Betul. Jadi memang begini, di dalam dunia tasawuf tahapan-tahapan untuk mencapai puncak. Jadi memang puncaknya, jadi tajali ini nanti ada yang dinamakan tajali itu nanti ada yang bentuknya namanya ma'rifat. Dalam istilah yang lain itu ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Dan memang ini puncaknya sekali lagi adalah bagaimana seorang hamba itu bisa dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Dan ini di kalangan ulama sufi itu memang tidak ada batasan. Oh, misalnya untuk takholi misalnya harus ditempuh berapa tahun, tidak. Dan itu sampai ulama itu menjelaskan ada orang yang bisa sampai kepada Allah itu disebutnya wusul, sampai kepada Allah ke tajali, yaitu ma'rifat dan hakikat itu hanya dalam beberapa detik. Ada seperti itu. Ada yang bisa sampai itu misalnya 1 jam. Ada yang sampainya itu 1 hari. Ada yang sampai itu 1 minggu. Ada yang bisa sampai 1 bulan. Ada yang bisa sampai 1 tahun. Ada yang sampai puluhan tahun. Bahkan ada orang dicatat itu, ada orang yang menempuh suluk ini sudah 100 tahun belum nyampe-nyampe. Nah, jadi inilah keunikan daripada ilmu tasawuf. Jadi karena itu memang ilmu tasawuf ini yang idealnya adalah harus ada pembimbing, namanya mursyid. Jadi pembimbing ruhani. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kita bisa melaksanakan untuk mencapai takholi ini ya, mungkin kalau dalam istilah mekanik itu mungkin manual. Cara manual itu kita pelajari di dalam kitab tasawuf ini, ya syukur-syukur nanti kita kalau ngaji kitab kuning kayak Minhajul Abidin sudah pernah digurukan, langsung kita pahami, langsung kita amalkan. Kayak takholi ini misalnya taruhlah dengan banyak berzikir ya, seperti biasa zikir, kemudian juga banyak istighfar, meningkatkan
ibadah-ibadah sunnah, termasuk sholat puasa sunnah. Nah itu insya Allah akan bisa menghilangkan sifat-sifat kotoran di dalam hati kita. Gitu. Ya, jadi intinya kita bisa dilaksanakan saat ini yang sifatnya manual lah. Kita baca dalam kitab tasawuf, oh ini penyakit hati itu ada berapa, kemudian obatnya apa, dan itu bisa dilaksanakan. Ya insya Allah itu. Ya, pernah banyak zikir aja. Minimal baca Quran, ya minimal itu sudah bisa menghilangkan sifat-sifat kotoran dalam hati kita. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Ghazali, gimana? Salam. Masih ada aku. Udah habis. Oh, udah habis. Oh ya, sebentar. Ini mohon maaf karena waktunya udah habis. Jadi ini bagus pertanyaan itu tadi mengapa yang contohlah di NU di Nahdlatul Ulama bahwa kajian tasawuf atau ilmu tasawuf yang dijadikan pedoman itu dua. Satu adalah tasawufnya Imam Al-Ghazali, yang kedua tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu apa alasannya? Alasannya itu ada ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ada orang yang mencaci maki Imam Al-Ghazali. Ya, itu orang itu memang sangat sembrono ya, nggak bisa dibandingkan dengan Imam Al-Ghazali. Orang yang membahas Imam Al-Ghazali itu Masya Allah luar biasa ya. Nah, itu orang yang mencaci maki itu orang yang sangat kerdil ilmunya gitu ya. Sangat kerdil ilmunya. Nantilah kita bahas suatu saat ya. Mohon maaf ini karena waktunya sudah habis ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menanya, dan insya Allah masih ada 2 pertanyaan ke depan. Kisi-kisi atau proses tahapan kita untuk menjadi wali sebenarnya. Harap sabar aja. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan ada dua pertemuan lagi. Jadi keluar PKU insya Allah 3 pertemuan jadi wali insya Allah. Mungkin cukup sekian dan kita alhamdulillah sudah ada di penghujung kajian pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat.